Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa belajar bersama pada pagi hari ini. Yuk, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan Islam masing-masing. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Dengan menggali informasi dari bacaan, siswa dapat mengidentifikasi pembangunan sosial budaya di Indonesia. 2. Dengan melakukan kegiatan dalam kelompok, siswa dapat menyembuhkan realitas Bhinneka Tunggal Ika dan melakukan praktik diskusi tentang pentingnya nilai kebersamaan dalam keanekaragaman. Anak-anak, tahukah kamu apa itu pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial budaya di masyarakat. Peran masyarakat dalam membangun sosial budaya dapat diwujudkan melalui kegiatan dalam adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang dan telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau suatu masyarakat. Contoh adat istiadat yang berperan dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia: 1. Subak. Ini terdapat di daerah Bali, yaitu organisasi yang mengatur khusus tentang pengairan sawah secara tradisional. 2. Bersih Desa yang terdapat di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, merupakan suatu kegiatan rasa syukur masyarakat atas keberhasilan panen dengan cara memasak nasi dan lauk pauk dalam jumlah banyak, serta untuk membersihkan desa dari roh-roh jahat. 3. Repong Damar dari Provinsi Lampung, yaitu sistem pengelolaan bekas ladang dengan pohon damar. 4. Pamali mancing ikan dari Maluku Utara, yaitu suatu adat sosial masyarakat yang mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Mari kita membaca teks perkumpulan petani pemakai air. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau yang dikenal dengan P3A. Setiap desa yang memiliki areal irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri, berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan-lahan dan bertahap, dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan. Organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Anggota masyarakat ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain, kalau memang sesuai dan bermanfaat. Selain itu, organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Organisasi petani pemakai air atau P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya.
Dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian atau saprotan dan sebagainya, maupun dalam upaya pemasaran. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Nah, anak-anak, berdasarkan teks tersebut, silakan kalian lakukan identifikasi terhadap bentuk keberagaman yang kamu temukan pada bacaan tersebut. Kemudian berikanlah penjelasan untuk setiap keragaman yang kamu temukan. Dengan adanya P3A, diharapkan masyarakat petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Melalui organisasi P3A, diharapkan masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan mandiri. Ini adalah hal-hal yang dapat diperoleh masyarakat petani dari organisasi P3A sebagai sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Nah, tugas kalian, silakan kalian identifikasi kembali hal-hal apa saja yang dapat diperoleh masyarakat setempat dari sebuah pembangunan sosial budaya lainnya. Kemudian, tugas selanjutnya yaitu coba kalian cari tahu satu organisasi yang merupakan perwujudan dari pembangunan sosial budaya di daerahmu. Jelaskan secara singkat sejarah berdirinya organisasi tersebut serta manfaat yang diberikan bagi masyarakat anggotanya. Kamu dapat mencari informasi ini melalui media internet, koran, atau bertanya kepada guru atau ibu dan bapak kalian. Nah, ibu ambil contoh misalnya organisasi yang ada di sekitar kita, yaitu organisasi Karang Taruna. Silakan kalian cari tahu Karang Taruna kalian ini berdiri dari kapan, kemudian tujuan organisasinya untuk apa, manfaat organisasinya apa aja, atau bisa juga kalian mengambil contoh organisasi yaitu PKK, yaitu organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga. PKK yang ada di sekitar kalian ini kapan berdirinya, kemudian tujuan dibangunnya PKK itu apa, manfaatnya apa, silakan kalian mencari tahu. Selamat mencoba ya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman seperti suku, bangsa, budaya, serta kegiatan ekonomi. Keberagaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Keberagaman bukan menjadi alasan untuk terpecah belahnya bangsa Indonesia, namun keberagaman merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjaga keberagaman. Keberagaman budaya yang di Indonesia ini ada adat istiadat, rumah adat, kesenian daerah, suku, maupun bahasa. Berikut contoh sikap dalam menjaga keberagaman. 1. Menyadari bahwa keberagaman adalah hal yang biasa dalam kehidupan. 2. Mengembangkan sikap toleransi atau saling menghormati. 3. Mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia. 4. Menjadikan keberagaman sebagai suatu kebanggaan. 5. Memanfaatkan keberagaman untuk memupuk persatuan dan kesatuan. Nah, tugas kalian selanjutnya yaitu silakan kalian berkelompok bersama teman kalian, boleh berdua, bertiga, berempat ya, atau berlima. Ini kalian berkreasi dengan tema keberagaman adalah hal yang indah. Caranya yaitu kalian membuat cetakan tangan kalian pada selembar kertas, boleh kertas warna atau kertas HVS. Kemudian gunting cetakan tangan kalian tersebut dengan rapi, dan pada cetakan tangan kalian tuliskan keterampilan yang kalian kuasai. Misalnya memasak, menulis, menggambar, berpidato, melukis. Setelah itu,
Kalian tuliskan juga asal daerah kedua orang tua kalian. Nah, hasil cetakan tangan kalian tersebut yang sudah berisi keterampilan dan asal daerah orang tua kalian, silakan kalian gabungkan dengan teman kalian pada kertas karton Asturo. Contohnya seperti pada gambar di samping ya. Selamat mencoba. Untuk mengajak masyarakat menjaga keberagaman, kita dapat melakukan dengan membuat iklan tentang keberagaman. Sebelum membuat iklan, kita harus terlebih dahulu menyusun kerangka iklan. Cara menyusun kerangka iklan yang pertama yaitu menentukan tema dan judul iklan yang akan kalian buat. Kemudian, tentukan tokoh dan latar iklannya. Yang ketiga, menentukan alur cerita iklan yang akan kalian buat. Yang keempat, buatlah rancangan naskah iklan. Yang kelima, membuat gambar urutan adegan pada iklan. Dan yang terakhir, yaitu kalian tuliskan dialog-dialog yang efektif dan bersifat persuasif atau mengajak. Nah anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana sikapmu hari ini ketika bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas? Apakah sikapmu sudah mencerminkan sikap menghargai perbedaan? Ceritakan bagaimana kamu bekerja sama dengan kelompokmu. Silakan kalian tulis di dalam buku BDR kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.